Mas Gibran sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Ya, yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah presiden, dan sebagai pembantu presiden harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bingung ya Bran? Ya, dipingpong ke sana kemari. Ya, kemarin diperintah ngantor di Papua, ganti perintah ya di IKN, pindah-pindah terus. Ya, memang gue ini apa, kan begitu. Ya, kalau Gibran itu bisa menyuarakan hatinya gitu loh. Udah Bran, menurut saya minta mundur aja sama bapakmu. Pak, aku ini kan sebetulnya pengen main game Tamiya, mobil-mobilan, naik sepeda, happy-happy sama temennya. Udah Pak, saya mundur aja jadi wakil presiden. Betul-betul berat ini bebannya jadi wakil presiden itu, menjadi bahan ketawaan orang lagi. Mbok ya ingatlah Pak. Aku ini kan memang gak mampu gitu loh. Nah, kemudian reaksi Jokowi seperti apa kalau tiba-tiba Gibran tuh minta mundur kayak begitu? Bran, kasihan bapakmu. Bapakmu ini juga menderita. Kamu tahu nggak? Penyakit kudis sampai kayak begini, ya kan? Merotoli rambutnya, tumbuh itu benjolan-benjolan kecil di kepala ini. Itu memikirkan masa depan kita, Bran. Itu loh. Masa depan apaan? Mungkin karena otaknya Gibran nggak sampai, ya kan? Kita sudah banyak duit, ya kan? Udah dijilatin oleh para termul, mau apa lagi sih? Kan begitu. Nah, ini memang pusing jadi Gibran dan pusing juga jadi Jokowi, ya. Dan karena itulah sekarang ini mungkin semakin hari Gibran semakin meledak-ledak, tidak bisa mampu mengendalikan emosinya. Mobil bagus-bagus, ya, Alphard loh, pintunya dibanting, dan di situ banyak para punggawonya, para pengawalnya, ya. Mungkin para pengawal ini kalau bisa ngomong ini dasar anak ingusan, bloon, pelongo-pelongo, nggak menghormati orang tua yang sudah munduk-munduk di hadapannya. Nah, ini semua memang pemirsa, tampaknya Indonesia menghadapi gonjang-ganjing dan ketakutan dari dinasti Jokowi yang luar biasa. Karena itu memang yang terjadi sekarang di rumah Jokowi itu dikerahkan massa dari berbagai tempat. Kabarnya itu dari Amerika, dari Melayu, dari Malaysia, bahkan katanya seorang ulama dari Malaysia yang merasa iba karena Jokowi itu dinyinyir sama warganya. Ini ulama dari Malaysia, keulamaannya seperti apa? Apa ngaku ulama? Sekarang di akhir zaman ini banyak yang disebut orang-orang munafik gitu loh. Pakai kopiah, pakai baju gamis dan lain sebagainya, tapi malah menjadi penjilat orang yang sudah terbukti kebohongannya. Dan ini memang dampaknya pada Gibran, ya. Tampaknya semakin kenceng Prabowo, ya. Setelah keputusannya tentang abolisi dan amnesti membawa amarah kepada keluarga Solo, tampaknya tidak semakin reda hubungannya itu. Karena apa? Karena tersulut amarah dari keluarga Solo, dan sekarang bisa jadi Gibran itu semakin hari semakin dikucilkan. Apalagi Gibran mencoba ya menjadikan kantor wakil presiden itu sebagai influencer semua, ya. Tugasnya apa? Nyanjung-nyanjung Gibran gitu loh. Loh, karyanya apa Gibran? Salaman aja disanjung. Betapa rendah hatinya Mas Gibran, ya kan? Datang ke sebuah sekolah bagi-bagi makanan disanjung. Betapa rendah hatinya Mas Gibran. Dia mau ya ngantarkan, menyajikan makanan MBG yang katanya itu membawa dampak mencerdaskan anak, gitu kan, begitu kan?
Loh, memang bisanya Gibran itu cuma bagi-bagi bagi-bagi makanan. Kemudian cuma bisa salaman, ngunduk-ngunduk itu dengan Romo, dengan siapa gitu kan. Tetapi kan memang selain itu memang tidak bisa apa-apa. Dan itu memalukan Prabowo. Aku ini nggak sangka juga ternyata Gibran yang dulu dibangga-banggakan oleh Jokowi dan lain sebagainya, kualitasnya begini. Dan Prabowo mau melempar Gibran ke Papua dengan harapan dia kalau memang itu tahan banting dan ada otaknya, dia berani tuh datang ke Papua. Tapi buru-buru Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, jangan dong dipindah ya ke Papua, dengan pernyataannya tidak ada, itu tidak benar itu Gibran mau pindah ke Papua. Bahkan sudah dibangunkan kantor wakil presiden di IKN juga, Gibran tidak akan berkantor di IKN. Terus kantornya di mana? Di PIK 2 saja sama teman-temannya ya kan, kongko-kongko sambil makan permen atau apa, kan seperti itu Bran ya. Sebetulnya memang menghadapi situasi yang galau. Kasihan sebetulnya melihat Gibran ini karena memang jiwanya yang masih kekanak-kanakan, dipaksa untuk menjadi pejabat dan akhirnya bingung nggak karu-karuan. Saya terus terang menyarankan Gibran aja minta mundur kepada bapaknya, bilang nggak, kasihan sama aku Pak, saya menderita kayak begini. Jiwanya itu menderita pemirsa kalau kita lihat, karena itu kan tidak pernah kita melihat kapan Gibran itu tertawa lepas, gak ada itu ya. Nah, kalau dia mungkin main game sama teman-temannya, kemudian hisap-hisap apa begitu, mungkin bisa tertawa lepas. Dan sebagai orang tua, mestinya itulah yang harus dilakukan. Ya sudah, dinasti Jokowi tumbang nggak apa-apa, asal Gibran bisa main game. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.